球迷已经抵达兴春足球场了，来，咱们去采访一下他们。Hi, I'm from Indonesia. I'm from France, but I live in Indonesia. How far have you come here? Wow. Before, 2 days ago, I was in Bahrain for Bahrain against Indonesia. So I came from Bahrain to China, 24 hours. Welcome to China. Thank you. Have a good day. Thank you. Cina dibuat ketar-ketir. Supporter timnas Indonesia bakal padati Qingdao Youth Football Stadium. Loh, kok bisa? Begini penjelasannya. Sangat mantap. Maarten Paes ungkap sebab timnas Indonesia tak terkalahkan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Begini penjelasan Maarten Paes. Sungguh tak terduga. Biasanya jelekan timnas Indonesia. Media Vietnam beri kabar baik jelang Cina lawan Indonesia. Kira-kira apa itu? Jelang lawan timnas Indonesia, pemain Cina dibuat ketakutan dengan timnas Indonesia. Kira-kira kenapa ya? Saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Supporter Timnas Indonesia bakal padati kandang Cina. Pertandingan antara Timnas Cina melawan Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sorotan, bukan hanya dari segi taktik dan strategi, tetapi juga terkait rendahnya antusiasme penonton di Cina. 3 kekalahan berturut-turut yang dialami timnas Cina menyebabkan lesunya minat warga setempat untuk hadir di stadion. Penjualan tiket pun dilaporkan lambat, bahkan hingga 1 hari menjelang laga, tiket masih belum terjual habis. Media Cina seperti dilaporkan oleh 163.com menyebutkan bahwa panitia pelaksana terpaksa memberikan diskon besar-besaran untuk meningkatkan jumlah penonton di Qingdao Youth Football Stadium. Diskon ini mencakup semua kategori tiket, dari yang termurah hingga yang paling mahal. Harga tiket yang awalnya dibanderol sebesar 1.380 yuan dalam kurung sekitar 3 juta rupiah, kini didiskon menjadi 1.214 yuan. Diskon ini diharapkan dapat menarik lebih banyak penonton ke stadion dan memberikan semangat tambahan bagi para pemain Cina. Namun langkah ini menuai kritik dari supporter lokal. Banyak dari mereka yang sudah membeli tiket dengan harga penuh merasa kecewa. Mereka mengeluhkan ketidakadilan ini di media sosial, mempertanyakan mengapa tidak ada informasi mengenai diskon sejak awal. Meski demikian, bagi supporter Indonesia, diskon ini menjadi angin segar. Dengan harga tiket yang lebih terjangkau, semakin banyak pendukung Garuda yang bersemangat untuk datang mendukung langsung di stadion. Supporter Indonesia dikenal sebagai salah satu yang paling fanatik dan loyal bahkan di laga tandang. Kesempatan untuk menyaksikan timnas Indonesia berlaga di luar negeri dengan harga tiket yang lebih murah tentu tidak disia-siakan. Para pendukung Garuda diyakini akan memadati tribun stadion di Cina memberikan dukungan penuh kepada skuad Shin Tae-yong yang tengah berjuang keras di kualifikasi ini. Dengan atmosfer stadion yang berpotensi dipadati oleh supporter lawan, tekanan bagi timnas Cina semakin besar. Meski optimisme masih ada di kubu Cina, kehadiran ribuan supporter Indonesia bisa menjadi motivasi tambahan bagi skuad Garuda untuk tampil maksimal. Bagaimana menurut kalian? Apakah dukungan besar supporter Indonesia akan mempengaruhi hasil pertandingan? Yuk, tulis komentar kalian di bawah. Maarten Paes ungkap kunci tak terkalahkan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kiper andalan timnas Indonesia Maarten Paes baru-baru ini membocorkan kunci di balik catatan tak terkalahkan skuad Garuda dalam 3 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga kini tim asuhan Shin Tae-yong berhasil mengamankan hasil imbang dalam 3 laga berturut-turut melawan Arab Saudi 1-1, Australia 0-0, dan Bahrain 2-2. Meski belum meraih kemenangan, hasil ini menunjukkan kekuatan timnas Indonesia yang tak mudah ditaklukkan.
Menjelang laga keempat melawan Cina yang akan digelar di Qingdao Youth Football Stadium pada tanggal 15 Oktober 2024, Maarten Paes hadir dalam konferensi pers bersama pelatih Shin Tae-yong. Saat ditanya tentang kunci kesuksesan tim dalam menjaga catatan tak terkalahkan, Paes dengan tegas menyebut bahwa rahasia utama terletak pada pertahanan yang solid dan kerjasama yang erat antar pemain. Menurut kiper yang bermain untuk FC Dallas ini, kekompakan dan ketangguhan lini pertahanan menjadi pondasi penting bagi keberhasilan tim. Pertahanan yang kuat adalah kunci utama mengapa kami belum terkalahkan hingga saat ini, ujar Paes. Ia menambahkan para pemain saling mendukung dan bekerja keras untuk menjaga gawang tetap aman, menciptakan atmosfer yang positif di dalam tim. Tidak hanya itu, Paes juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan di antara para pemain. Kami saling menyemangati, bahkan dalam situasi sulit. Blok, tackle, hingga penyelamatan gemilang dari setiap pemain memberi energi tambahan bagi seluruh tim, ungkapnya. Chemistry yang terbangun dalam skuad merah putih diyakini menjadi faktor penting dalam menjaga performa tim di lapangan. Kini seluruh harapan tertuju pada pertandingan melawan Cina. Meski lawan berada di posisi juru kunci klasemen dengan 0 poin, timnas Indonesia tetap harus waspada. Dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia sangat dibutuhkan untuk memastikan kemenangan pertama Garuda di ajang ini. Ayo kita dukung terus timnas Indonesia. Jangan lupa like, share, dan tulis doa serta dukungan kalian di kolom komentar. Bersama-sama mari kita doakan agar timnas Indonesia bisa meraih kemenangan melawan Cina dan melanjutkan perjalanan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Semangat Garuda! Peluang timnas Indonesia kalahkan Cina. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan besar dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina pada Selasa 15 Oktober malam ini. Pertandingan yang digelar di Qingdao Youth Football Stadium ini menjadi penentu penting bagi kedua tim yang sama-sama mengincar 3 poin. Meski Cina belum meraih kemenangan dalam 3 laga sebelumnya, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menegaskan bahwa peluang kemenangan Indonesia tetap terbuka lebar dengan kemungkinan 50-50. Timnas Indonesia yang belum terkalahkan dalam 3 pertandingan terakhirnya melawan Arab Saudi 1-1, Australia 0-0, dan Bahrain 2-2 berada dalam kondisi percaya diri. Skuad Garuda menunjukkan pertahanan yang solid dan kerjasama tim yang kuat sebagaimana diungkapkan oleh kiper Maarten Paes dalam beberapa kesempatan. Namun STY tetap mewaspadai Cina yang meskipun berada di dasar klasemen memiliki sejumlah pemain berkualitas dan berada di peringkat FIFA yang lebih tinggi dibanding Indonesia. Menurut Shin Tae-yong, kekuatan utama Cina terletak pada fullback yang tangguh dan kemampuan bertahan mereka. Ia juga menambahkan bahwa Cina tidak bisa dianggap remeh meski belum berhasil mengamankan poin dari 3 laga. Tim tuan rumah pasti akan bermain habis-habisan untuk meraih 3 poin pertama mereka di grup C, terutama karena mereka masih berusaha untuk menjaga peluang lolos ke fase selanjutnya. Di sisi lain, Indonesia juga membutuhkan kemenangan untuk mendongkrak posisinya di klasemen. Saat ini Indonesia mengemas 3 poin dari 3 hasil imbang dan menduduki peringkat kelima. Kemenangan atas Cina akan membuka peluang besar bagi timnas Indonesia untuk mengejar posisi 4 besar yang menjadi syarat penting untuk melangkah ke fase kelima kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan malam ini diprediksi akan berlangsung sengit. Dengan dukungan pertahanan yang kokoh dan semangat juang yang tinggi, timnas Indonesia diharapkan bisa tampil maksimal dan membawa pulang 3 poin. Semua mata tertuju pada Shin Tae-yong dan anak asuhnya untuk mencetak kemenangan penting ini. Ayo dukung timnas Indonesia malam ini. Jangan lupa like dan tulis dukungan kalian di kolom komentar. Mari kita berdoa bersama agar timnas Garuda berhasil menaklukkan Cina dan melangkah lebih dekat ke Piala Dunia 2026. Media Vietnam yakin nasib timnas Indonesia mirip dengan Korea Selatan. Jelang pertandingan melawan Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia kembali dibandingkan oleh media Vietnam dengan Korea Selatan. Khususnya saat negara asal Shin Tae-yong itu berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2018.
Media Vietnam Soha menyebutkan bahwa perjalanan timnas Indonesia bisa serupa dengan yang dialami Korea Selatan. Meski perbandingan ini mungkin terasa berat bagi timnas Garuda, namun tidak sepenuhnya mustahil. Pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018, Korea Selatan berhasil lolos ke putaran final dengan meraih 15 poin, cukup untuk menempati peringkat kedua di grup mereka. Hal ini dianggap menjadi inspirasi bagi Indonesia yang saat ini juga sedang mengincar target yang sama. Menurut Soha, 15 poin bisa menjadi angka magis yang memungkinkan Indonesia lolos meskipun harus berjuang ekstra keras. Melihat situasi timnas Indonesia saat ini di mana mereka masih belum terkalahkan dalam 3 pertandingan, peluang untuk mengikuti jejak Korea Selatan memang terbuka. Namun, kemenangan atas Cina dalam laga berikutnya sangat krusial. Timnas Cina sendiri tengah dalam kondisi terpuruk dengan belum meraih poin dari 3 laga sebelumnya. Kondisi ini dinilai sebagai kesempatan besar bagi Indonesia untuk meraih 3 poin penuh. Tidak hanya itu, Soha juga menekankan bahwa meski Indonesia tidak menempati peringkat pertama atau kedua di grup C, posisi ketiga atau keempat masih bisa membawa mereka ke babak playoff, yang membuka jalan menuju Piala Dunia 2026. Dengan demikian, kemenangan melawan Cina bisa menjadi kunci penting dalam perjuangan timnas Garuda menuju target 15 poin. Perbandingan ini tentu membuat kita bertanya-tanya, apakah Indonesia bisa benar-benar mengikuti jejak sukses Korea Selatan? Meski tidak mudah dengan strategi yang tepat dari Shin Tae-yong dan kerja keras para pemain, segalanya mungkin terjadi. Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia bisa mengulang sejarah sukses seperti Korea Selatan? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa dukung Timnas Garuda. Timnas Indonesia terancam dapat pengurangan poin. Media Cina, Sohu, baru-baru ini membuat klaim mengejutkan bahwa Timnas Indonesia bisa terkena sanksi pengurangan poin dari AFC Konfederasi Sepak Bola Asia akibat keributan yang terjadi usai pertandingan melawan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan yang berakhir imbang 2-2 tersebut diwarnai dengan insiden yang melibatkan pemain Indonesia dan Bahrain serta keputusan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang memicu ketegangan. Menurut laporan tersebut, keributan dimulai setelah Indonesia merasa dirugikan oleh beberapa keputusan wasit, terutama terkait dengan tambahan waktu injury time yang dianggap terlalu lama. Wasit Alkaf yang berasal dari Oman awalnya memberikan 6 menit waktu tambahan, tetapi pertandingan baru berakhir setelah Bahrain berhasil mencetak gol penyeimbang pada menit ke-11 injury time. Hal ini membuat pemain Indonesia marah dan situasi semakin memanas ketika Shaine Patinama, bek pengganti Indonesia, terlihat melambaikan tangan ke arah wasit dengan nada menghina. Petugas keamanan pun turun tangan untuk mengendalikan situasi dan memisahkan kedua kubu. Namun keributan tersebut sudah terlanjur terjadi dan Sohu mengklaim bahwa tindakan ini dapat berujung pada sanksi dari AFC. Media tersebut menyebutkan bahwa pengurangan poin untuk Indonesia dan Bahrain mungkin terjadi jika AFC menilai tindakan kedua tim setelah pertandingan sebagai pelanggaran berat. Bagi timnas Cina, potensi pengurangan poin bagi Indonesia dan Bahrain bisa menjadi keuntungan. Jika sanksi ini benar-benar diterapkan, Cina berpeluang untuk naik ke posisi lebih tinggi di klasemen grup C, membuka peluang lebih besar untuk lolos ke babak play-off kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari AFC terkait sanksi tersebut. Klaim dari media Cina ini tentu saja menambah bumbu ketegangan menjelang pertandingan antara Indonesia dan Cina di Qingdao. Apakah timnas Indonesia benar-benar akan terkena sanksi? Bagaimana pendapat kalian mengenai insiden ini? Silakan tulis komentar kalian di bawah. Pemain Cina dibuat ketakutan dengan skuad timnas Indonesia. Jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan timnas Indonesia, pemain Cina Li Yuanyi mengakui kekuatan tim lawan yang membuat mereka merasa cemas. Timnas Indonesia yang dipimpin oleh Shin Tae-yong semakin diperhitungkan di ajang internasional, terutama karena kualitas pemainnya yang terus meningkat.
Dalam pernyataannya yang dikutip oleh Xinhua, Li Yuanyi secara terbuka memuji kekuatan Indonesia, terutama karena keberadaan banyak pemain naturalisasi yang memperkuat skuad Garuda. Li Yuanyi menyoroti bahwa timnas Indonesia memiliki banyak pemain naturalisasi dari Eropa yang membawa pengalaman dan kemampuan berbeda. Dengan total 13 pemain naturalisasi dari 27 pemain yang dipanggil untuk laga melawan Cina, Indonesia dianggap lebih kuat dan menjadi ancaman serius. Ini akan jadi pertandingan yang sulit, ujar Li Yuanyi. Menurutnya, komposisi tim Indonesia saat ini tidak kalah dibandingkan dengan lawan-lawan yang sebelumnya dihadapi Cina, seperti Australia dan Bahrain. Kekhawatiran Li Yuanyi bukan tanpa alasan. Timnas Indonesia belum terkalahkan di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Catatan ini memberikan sinyal bahwa Cina harus bermain lebih hati-hati dan fokus penuh untuk menghadapi strategi yang diterapkan oleh Shin Tae-yong. Li juga menegaskan bahwa timnya perlu mempersiapkan diri dengan matang dari segi taktik dan kekompakan tim. Cina sendiri sedang berada dalam tekanan setelah mengalami 3 kekalahan beruntun di putaran ketiga kualifikasi. Situasi ini membuat Li Yuanyi menyerukan perlunya evaluasi besar-besaran bagi timnya. Menurutnya, komunikasi dan kerjasama di lapangan harus ditingkatkan jika mereka ingin meraih kemenangan melawan Indonesia. Komunikasi kami harus berjalan baik dan semua pemain harus bekerja sama untuk menghadapi serangan dan bertahan, tambahnya. Melihat peningkatan pesat timnas Indonesia, pertandingan ini menjadi sangat penting bagi kedua tim. Apakah timnas Indonesia bisa mempertahankan momentum positifnya? Atau justru Cina yang akan bangkit? Bagaimana menurut kalian, apakah Indonesia punya peluang besar untuk menang? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Lawan timnas Indonesia, Cina diambang 5 kekalahan beruntun. Timnas Cina berada di ambang menghadapi kekalahan kelima secara beruntun saat bersiap melawan timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Stadion Qingdao Selasa 15 Oktober. Situasi ini menjadi sorotan utama mengingat performa buruk mereka dalam beberapa pertandingan terakhir yang membawa Cina dalam periode krisis terburuknya dalam 2 dekade terakhir. Cina telah menelan 4 kekalahan beruntun di babak kualifikasi ini. Kekalahan pertama dialami saat melawan Korea Selatan dengan skor tipis 0-1. Disusul kekalahan besar 0-7 dari Jepang. Lalu Arab Saudi mengalahkan mereka 1-2. Dan terakhir, Australia menaklukkan The Dragon 1-3. Deretan kekalahan ini memperlihatkan betapa rapuhnya lini pertahanan dan lemahnya serangan Cina yang gagal tampil optimal di setiap pertandingan. Statistik buruk ini bukanlah sesuatu yang baru bagi Cina. Sebelumnya, Cina juga pernah mengalami kekalahan beruntun pada beberapa periode, seperti pada tahun 2001 hingga 2002 ketika mereka menelan 6 kekalahan berturut-turut. Meski demikian, situasi saat ini tetap menjadi yang terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, di sisi lain, Indonesia justru berada dalam tren positif. Tim Garuda belum terkalahkan dalam 4 pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 3 diantaranya berakhir imbang pada putaran ketiga. Momentum ini tentu menjadi modal penting bagi Indonesia yang optimistis bisa memanfaatkan kondisi buruk lawannya. Dengan kondisi seperti ini, Cina menghadapi ancaman nyata untuk memperpanjang deretan kekalahan menjadi 5 kali berturut-turut. Jika mereka kembali gagal meraih hasil positif melawan Indonesia, bukan hanya peluang lolos yang semakin tipis, tetapi juga tekanan dari penggemar dan media domestik akan semakin besar bagi tim asuhan pelatih Alexander Jankovic tersebut. Ketua KOI prediksi timnas Indonesia menang lawan Cina. Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sabta Oktohari dengan optimisme tinggi memprediksi bahwa timnas Indonesia mampu meraih kemenangan besar saat menghadapi Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini akan digelar di Qingdao Youth Football Academy pada Selasa 15 Oktober. Okto yakin Indonesia akan menang dengan skor meyakinkan 3-0, sebuah hasil yang sangat diharapkan oleh seluruh pendukung Garuda. Prediksi saya 3-0 untuk kemenangan Indonesia.
Sebagai ketua NOC, saya harus optimistis. Siapapun yang mencetak gol, tidak masalah, yang penting kita menang 3-0. Mari kita doakan para pejuang olahraga Indonesia agar mereka bisa meraih hasil terbaik, ujar Okto pada Senin 14 Oktober. Prediksi ini tidak hanya menjadi harapan besar bagi timnas, tetapi juga merupakan doa pribadi bagi Okto yang berulang tahun ke-49 tepat pada hari pertandingan melawan Cina. Pria yang lahir pada 15 Oktober 1975 itu berharap kemenangan timnas bisa menjadi hadiah spesial di hari istimewanya. Meskipun demikian, ia menegaskan tidak ingin memberikan tekanan tambahan kepada para pemain Garuda, melainkan hanya ingin memberikan dukungan penuh. Ini bisa menjadi kado terindah untuk ulang tahun saya. Namun, saya tidak ingin memberikan beban kepada timnas. Mereka sudah berjuang keras dan saya paham betapa sulitnya perjuangan mereka, terutama setelah kualifikasi Olimpiade yang sangat menantang, tambah Okto. Okto juga menyadari potensi besar yang dimiliki oleh pemain seperti Jay Itzes dan rekan-rekannya. Ia menekankan pentingnya dukungan moral bagi tim, terutama setelah pengalaman pahit di pertandingan sebelumnya melawan Bahrain. Meskipun permainan timnas sudah bagus, mereka sempat terganjal oleh berbagai hambatan. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat kelima grup C dengan 3 poin, setelah meraih hasil imbang dalam 3 pertandingan melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Dengan optimisme dari KOI dan dukungan penuh dari para pendukung, Indonesia diharapkan mampu bangkit dan meraih kemenangan penting melawan Cina.